terima kasih sudah hadir di Fragment Project ya. Hari ini kita akan mulai sesi ketiga dari hari ini dalam rangkaian wahana ekspansi wahana dari buku Terra Incognita karya Spaceless Mind. Hari ini diskusinya bertajuk The Undiscovered Territory of Design, Establishing Critical Design Discourse. Pertama-tama sebelum kita mulai, salam kenal. Saya Nael, perwakilan dari teman-teman kolektif Rupa Desain yang hari ini akan menjadi pemandu kali ya bilangnya buat sesi diskusi pada malam hari ini. Dan rangkaian ini diinisiasi oleh Bapak Spaceless Mind ya, Aulia Akbar, bersama dengan Fragment Project, Rupa Design, Pot Branding House, Cap Dangu, dan didukung oleh Arafura Media Design dan Dilans Indonesia. Di sesi ketiga ini kita akan dapat pemaparan materi dari Mas Ardo Ardana atau akrab dipanggil Mas Dos ya, dalam topik Conversation Between Spaces, di mana Mas Ardo juga merupakan salah satu figur yang diangkat dalam buku Terra Incognita terkait manajemen dan juga aktivasi ruang, praktik mengelola ruang-ruang alternatif seperti spasial pada tahun 2015, dan juga sekarang gift shop Grammars di Jalan Ciapit menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan potensi kultural dan komersial sehingga menjadi ruang alternatif yang produktif. Sesuai dengan pemaparan materi nanti, kita akan langsung mulai juga dengan sesi tanggapan, dan di sini sudah hadir bersama kita semua ada 3 penanggap pada sesi malam hari ini. Ada Mas Zanun, selamat datang, dari Hijack dan juga dari Grammars. Terus ada Mas Artiandi, selamat datang Mas, dari Office SA dan juga Grammars. Dan yang terakhir ada Bu Widi, selamat datang Ibu, dari lecturer SAPPK ITB, Program Studi Arsitektur. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung mulai sesi pemaparan dari Mas Ardo Ardana. Boleh kasih aplaus? Di mana nih? Di sini ya? Boleh. Oke. Selamat malam semua. Duduk atau berdiri atau gimana? Duduk boleh Mas. Oke. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan saya Ardo Ardana. Kalau tadi Nael biasa dibilang Mas Dos lah. Tapi intinya malam ini saya coba bawa satu materi yang nggak terlalu serius lah, tapi ya sangat penting kalau buat saya sendiri pribadi gitu ya. Jadi kenapa Conversation Between Spaces? Saya sendiri memulai satu ruang di Bandung dari 2015 sampai 2019 berjudul atau bernama Spasial gitu ya. Kemudian dari situ saya jalan dengan Zanun dan Andi untuk buat satu buah ruang lagi, tapi kita lebih twist ke commercial space gitu ya. Namanya Grammars di Cihapit. Lalu ada satu buah ruang virtual namanya Norm, itu dari tahun 2013 sampai 2023 ini masih jalan. Nah, saya mengoperasikan sendiri ya. Oke, kenapa Conversation Between Space? Jadi dari dulu, saya ingat di 2009 saya baca satu buah paper dari Mbak Nuning. Mbak Nuning ini salah satu foundernya Kunci. Ini yang sampai sekarang pun masih nempel di saya gitu ya. Despite the fact that I acknowledge that the great potential of alternative spaces, I will end this essay with a pessimistic note that the alternative space movement is still at the level of exploration of new arts and culture discourses and the freedom of consumption. However, in the flow of freedom, these new spaces are floating to destination that they have not yet clearly formulated. Nah, kalau kita ngobrol ruang gitu ya, ini diambil dari satu papernya, judulnya Alternative Space as New Cultural Movement, Landscape of Creativity. Dan terus nempel di saya gitu sampai akhirnya memantik saya untuk akhirnya bikin satu ruang di Bandung, karena pada waktu 2015 itu absen gitu satu buah ruang alternatif yang mempunyai praktik budaya di situ gitu. Jadi setelah
pasca Common Room dan lain sebagainya gitu ya, di 2012 mereka berganti format dan lain sebagainya. Nah, ada kekosongan gitu ya di 2012 sampai 15 itu, sampai akhirnya saya membuat si spasial itu gitu. Nah, ini yang memantik saya juga untuk akhirnya gue ngomong apa ya gitu, meneruskan dari apa yang sudah coba direkam oleh Besot gitu di buku Terra Incognita gitu. Jadi dari sini saya coba bikin satu buah materi yang nggak terlalu berat gitu, tapi bisa jadi diskusi bersama gitu di malam ini. Nah, lalu kalau kita lihat konteks gitu, jadi sekarang ruang tuh bisa berbagai macam gitu. Jadi saya juga coba nulis general guidance gitu about interaction between different space or domains gitu. Jadi domainsnya pun space-nya tuh nggak harus physical space, yang dimana sebenarnya di dalam itu ada interdisciplinary communication. Conversation between spaces may imply communication between different disciplines or fields. Interdisciplinary collaboration involves experts from diverse domains working together to address complex problems. Then cross-cultural communication ini sudah pasti juga. It could also refer to conversation that bridge cultural gaps. Effective communication between people from different cultural backgrounds involve understanding and respecting each other's perspective. Dari situ ada digital space, physical space, sama conceptual space gitu. Digital space-nya itu in the context of the digital world, conversation between spaces might refer to communication across various online platforms, social media, or virtual environments. This involves understanding the dynamics of communication in digital realm. Dan physical space gitu ya, yang dimana sebenarnya saya cenderung di brick and mortar ini gitu ya, selalu physical space gitu. Conversation between physical space might involve in discussions about urban planning, architecture, or the interaction between different environments. Nah, yang terakhir ini yang sebenarnya saya sering alami dan mungkin bisa share ke teman-teman gitu. Lalu conceptual spaces gitu, it could also be metaphorical, referring to the exchange of ideas or concepts between different realms, such as science, art and art, theory and practice, or innovation and tradition. Nah, dari 6 poin ini sebenarnya saya coba kerucutkan lagi mau kemana sih ini diskusi kita, arah diskusi kita. Yang sudah pasti kita ngobrolin Bandung domestik lah ya gitu, dimana sebenarnya menurut saya peran satu buah ruang atau ruang-ruang alternatif di kotanya itu sendiri akan membawa dampak yang besar juga gitu, baik ke community dan lalu ke ekonominya itu sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sudah coba untuk akhirnya mencoba mengkerucutkan mau kemana sih ini arahnya gitu ya. Saya coba mengutip, ini saya coba tulis gitu ya. We frequently use the terms public and private pada waktu kita ngobrolin ruang gitu. Jadi ruang publik atau ruang private gitu ya, when considering space. However, we envision society as neatly segregated into only these two types of spaces. Itu pertanyaannya gitu. Many of us might imagine a multitude of private enclaves surrounded by and interconnected through an enormous uniform public space. It is needless to say that this is an unrealistic fantasy. We are aware that society is far more intricate, resembling a dynamic landscape continually molded by various norms that regulate access, movement, and interaction gitu. Jadi ada beberapa kurungan-kurungan norma gitu ya pada waktu kita ngobrolin beberapa public space yang sudah terseragamkan gitu kurang lebih. Nah, pertanyaannya ini pun juga menjadi pertanyaan buat saya sendiri gitu ya, selama beberapa tahun ke belakang, karena biasanya pada waktu saya membuat ruang atau menjalankan beberapa aktivasi dan lain sebagainya, saya jarang sekali membaca teori gitu. Yang saya lakukan adalah praktik-praktik di lapangan gitu secara langsung, dan akhirnya bisa mengamati dan bisa continue gitu.
Jadi pertanyaan besarnya ya, do we need to communicate gitu between spaces gitu. Jadi kayak do we need also to exchange vision and unify the vision gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat di Bandung gitu ya, ada top space di bawah gitu, kemudian ada fragment ini sendiri gitu ya, ada Grammars kita bisa sampling juga gitu. Ada beberapa ruang-ruang yang sebenarnya menyediakan fasilitas untuk akhirnya kita bertukar pikiran dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi misalnya gini, Grammars melakukan aktivitasnya sendiri, kemudian kita ngambil sampling as in fragment project ini melakukan aktivitasnya juga gitu ya. Tapi apakah Grammars dan Typespace dan fragment itu perlu ngobrol gitu? Kalau misalnya yang ngobrol pun tuh ngapain gitu, arahnya kemana gitu kan? Jadi kayak yang terjadi itu ya kita ngobrol tapi kasual gitu. Jadi kayak lebih lagi ada program apa gitu kan, lebih santai gitu. Jadi ini yang saya jarang lihat atau jarang alami gitu ya pada waktu saya menjalankan spasial di 4 tahun berjalan gitu ya. Jarang sekali untuk akhirnya ada obrolan gitu mengenai dari ruang satu ke ruang lain gitu, untuk akhirnya sebenarnya bisa menentukan apa yang harusnya ditentukan gitu. Terus ya itu kita bahas nanti lagi sedikit. Kemudian saya coba mengutip juga dari Carl Asgard gitu ya. What's alternative about alternative space? Those who despair of finding a space should not despair. No man's land can be discovered, contacts can be made, and counter space erupt. Movements create spaces, and successful ones generally are adept at creating a variety of them. They have repertoires of space. They play on space as on an instrument. Gitu. Jadi itu tadi, movement create space gitu. Jadi kayak bukan berasal dari space juga gitu dulu awalnya gitu. Jadi yang saya pahami juga sekarang banyak pergeseran makna mengenai ruang, mengenai kata space itu sendiri. Tidak salah gitu ya pada waktu misalnya coffee and spaces gitu, nggak salah gitu. Tapi kita berangkat lagi pada atau kita mengacu lagi kalau di pikiran saya itu adalah sebenarnya creative space itu apa gitu ya. Saya coba cerita ke Besot pada waktu sesi interview Terra Incognita tuh ya, pertama ruang, kedua creative project, ketiga itu adalah yang menjalankan creative project itu, dimana sebenarnya mereka ketemu dalam satu buah ruang untuk akhirnya berjalan dari satu program ke program lain gitu. Itu yang menjadikan satu space itu jadi kuat sekali gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kurang lebih paparan saya nggak terlalu banyak gitu ya. Saya mengharapkan banyak diskusi, banyak interaksi di sini di malam ini gitu ya. Mangga silahkan ditanya. Dan ya mungkin itu dulu sih sementara. Terima kasih. Oke, cukup singkat, padat, tapi lumayan romantik ya ini. Semoga dari pemaparannya Mas Dos kayaknya ada banyak yang bisa didiskusinya terkait sama terutama tadi meaning of space itu apa. Ya. Terus juga tadi aku nemuin beberapa kontroversi gitu mungkin ya dalam si space itu sendiri, yang kayak space itu emang ternyata ratanya tuh kait sama manusianya, sama activity di dalamnya. Akhirnya punya project yang dihasilin secara kolektif gitu kali ya bisa dibilang. Kayaknya untuk menyambut sesi tanggapan ya, kita boleh mulai dengan sesi tanggapan dulu. Mau dari Mas Danun? Oke, boleh. Ini diarahin dulu ke Mas Ardo ya, tapi maksudnya kalau misalnya ada yang mau menimpali boleh banget, justru tujuannya ke sana. Ini ada satu kutipan yang paling menarik, movements create spaces ya. Nah, ini menanggapi itu kan sebetulnya kalau kita melihat juga dalam
peta perkembangan tiap daerah sendiri di Bandung pasti nggak semua secara merata kan ya. Ada beberapa area yang sedang naik daun, populer dan lain, dan ada pergerakan gitu. Kayak misalnya area yang lama sudah terdevelop duluan, nanti digantikan oleh area lain. Jadi nanti itu ngakibatin pergerakan. Hal faktor yang umum juga biasanya karena misalnya nilai sewa, harga properti dan lain-lain, itu pasti ngakibatin pergerakan. Nah, tapi pergerakan itu juga mungkin ini nggak pernah diomongin sama lu Dok, tapi kayaknya pernah sih, tapi dalam hati. Tapi kayaknya mewakili kita berdua dan bertiga sama Andi ya. Kenapa bisa ada Grammers di Cihapit? Justru karena pergerakan itu tiba-tiba muncul ada celah. Jadi celahnya tuh emang tempat yang lama itu udah mulai ditinggalin. Tidak segitu diminati dan semua perhatian berfokus ke Riau gitu. Jadi itu aja kayak ngelihat ada celah di sayap Riau gitu untuk Cihapit, dan mungkin bisa dibilang juga Gempol itu juga bisa jadi celah. Nah, kita pertanyaannya ke arah ini sih. Seberapa besar sih kemungkinan kita akan menemukan celah-celah seperti itu lagi, dan bahkan kalau misalnya bilang ini fragmen ada di Dago pun bisa jadi disebut juga celah itu ya. Ada tempat ini cukup tidak terduga gitu tiba-tiba ada di Dago gitu sih. Nah, seberapa mungkin sih itu terjadi, atau itu tuh sesuatu yang kita bisa expect akan terjadi terus ke depan? Ya. Oke. Kalau saya sih coba menginterpretasinya celah itu sebagai kesempatan gitu kesempatan di mana sebenarnya menjadi sebuah pilihan gitu. Jadi pada waktu kita ini sedikit narsis, sedikit nggak apa-apa ya, tapi menurut saya ini bisa menjadi contoh atau studi kasus yang menarik gitu. Pada waktu kita mulai Grammers itu nggak ada movement apapun gitu, itu adalah triggered by adanya kesempatan kita bertiga sama-sama melewati jalan tersebut atau bangunan tersebut dengan ketertarikan lokasi itu sepi. Jadi patahan Cihapit itu terdiri dari dua patahan yang Grammers itu adalah patahan yang sepi gitu ya. Nah, saya ingat, saya coba recall memori saya, kita ada satu kesempatan di kantor Andi, kita ngobrol dan ada kesempatan itu gitu, dimana sebenarnya kita coba bawa itu menjadi satu buah movement dalam tanda kutip. Itu adalah kita tergerak untuk akhirnya membuat satu buah, belum tahu pada waktu itu apa, tapi yang pasti sebenarnya adalah untuk jadi fasilitator teman-teman yang sebenarnya butuh pensil, butuh bolpen dan lain sebagainya, butuh tempat untuk akhirnya bisa jadi toko buku juga dan lain sebagainya gitu. Nah, merujuk ke pertanyaannya Nun gitu, dimana sebenarnya pada waktu ada satu buah komunitas atau ada beberapa kumpulan individu gitu yang punya passion yang sama dan akhirnya itu bisa jadi movement, itu pun sebenarnya balik lagi ke kesempatan itu tadi atau kemauan mereka untuk akhirnya menjadikan movement tersebut bersarang dalam satu buah brick and mortar space gitu ya, ruang fisik gitu, karena ruang fisik itu jadi satu buah tantangan lagi berikutnya gitu. Banyak kolektif dia di Jawa dan lain sebagainya yang sebenarnya mereka nggak milih untuk akhirnya punya ruang karena repot banget punya ruang gitu ya. Kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan Nun, di mana kayak celah tadi itu ya akan selalu ada gitu. Menurut saya, menurut pandangan saya selama ini, dia akan selalu ada, dia akan selalu hadir. Tinggal pilihannya itu adalah memilih jalur pergerakan tersebut diteruskan memakai brick and mortar space atau hanya virtual saja gitu. Jadi apakah memang mereka bikin website dan lain sebagainya, itu pun juga menjadi satu buah rumah bagi atau ruang gitu untuk akhirnya si movement tersebut terus berjalan gitu. Kurang lebih begitu. Dan kalau kita ngelihat gitu ya, salah satu contoh yang menarik itu ada namanya Histeria kolektif dari Semarang gitu, yang sampai akhirnya mereka, kenapa saya bilang menarik tuh karena akhirnya mereka bisa salaman dengan Pemprov. Mereka bisa jalan selama kurang lebih 10 tahun lebih gitu, dan akhirnya mereka salaman dengan Pemprov
mereka dibukakan database oleh Pemprov untuk akhirnya sebenarnya mengelola atau jadi placemaker gitu di Semarang gitu, dan itu menarik sekali gitu, dimana mereka itu tuh bisa kawin jadi celah-celah yang dipunyai atau data-data yang sebenarnya tersembunyi dalam tanda kutip itu dibukakan oleh pemerintahnya itu sendiri gitu, pemerintah Jawa Tengah. Kemudian ya udah mereka akhirnya buat research dan akhirnya mengelola beberapa ruang-ruang itu dengan bisnis model yang menarik juga gitu, sharing gitu, jadi bisa secara ekonomi juga bisa ketemu gitu. Nah itu yang sebenarnya didambakan oleh pelaku-pelaku seperti saya, kayak pingin banget gitu ya ketemu satu buah database di mana itu sebenarnya bisa diolah lagi menjadi satu buah ruang yang menarik gitu. Karena kalau kita ngobrolin secara kategori, ruang-ruang ini juga bisa jadi macam-macam banget gitu. Kurang lebih seperti itu, Kang Zanun. Iya, setuju banget sih. Kalau misalnya sebenarnya aku ngeliat juga sendiri di Bandung gitu ya, kan movement si space ini kan sekarang lagi kayak bisa dibilang trending gitu ya. Lagi trending, maksudnya banyak yang akhirnya bikin samplingnya dari mana, akhirnya nge-replicate si space itu tuh akhirnya ke pelosok-pelosok kota gitu kali ya. Iya. Ini mungkin juga ada bisa kita bahas diskusi selanjutnya kali ya, gimana si creative space-nya akhirnya bisa ngebentuk identity dari sebuah kota gitu misalnya. Ya, mungkin boleh sesi penanggap selanjutnya dari mau Mas Andi dulu atau Bu Widi dulu kira-kira? Dari Mas Andi dulu kali ya. Berdiri. Oke. Sejujurnya jarang ngobrol seserius ini sih sama Ardo. Jadi kita coba mendalami perannya deh. Mungkin yang saya mau coba respon dari beberapa materi Ardo yang disampaikan, dan karena 2024 juga tahun politik ya, tahun nyapres. Sebenarnya akhir-akhir ini saya jadi ingat ada satu literatur pas lagi S2 yang pada saat itu saya belum ngerti gitu ya, maksudnya tuh apa gitu. Si salah satu keywordnya tuh disebutnya agonism. Jadi bukan antagonism tapi agonism. Pegal, boleh duduk gak sih? Boleh. Lebih santai. Nah, jadi si agonism itu kayak cara pandang positif atau teori sosial yang melihat hal positif dari kontestasi, dari konflik, dari ketidaksepakatan, dari diversity, dari perbedaan pandangan gitu ya. Nah, si agonism ini tuh kayak disuarakan karena di barat tuh mulai ada imigrasi gitu ya, dan orang-orang takut gitu, wah banyak refugee segala macam. Padahal kalau dia punya angle agonism itu justru ini yang ngebuat jadi kaya tuh gitu ya. Dan ya udah realistis aja, toh kita tuh nggak akan selamanya hidup dalam kedamaian gitu, dalam artian tanpa kontestasi gitu. Nah, tadi begitu lihat tag si conversation between spaces, dan Ardo bilang emang kita harus ngobrol gitu ya antara spaces, atau harus gimana gitu. Saya juga jadi mengkonfirmasi gitu, kayaknya yang ngobrol atau enggak itu enggak masalah, tapi sebenarnya kita tuh harus menikmati kontestasi ini gitu. Ini makin bagus, ini cari celah baru, ini apa segala macam, dibanding semuanya diseragamkan, dikumpulkan, dijinakan jadi satu area stationery terpadu gitu kan. Area metal terpadu gitu kan. Nah, jadinya tuh hilang si kontestasinya. Nah, kalau saya jadinya mungkin ini maksudnya si Chantal Mouffe atau siapa yang buat ya udah the rise of the political, bahwa kita tuh politis pasti, tapi nggak antagonis tuh dalam artian mungkin saya nangkepnya ya, nggak usah nyinyir gitu ya, nggak usah
baper apa gitu ya. Udah positif aja. Ketika banyak kontestasi kita juga jadi banyak energi untuk merefine si ruang-ruang masing-masing gitu. Mungkin itu juga yang kejadian di Bandung dulu, ada penyeragaman distrik gitu ya, apa-apa, dan lama-kelamaan tuh jadi geli juga, atau enggak misalnya jadi mungkin jadi nggak kerasa si kontestasinya jadinya melemah gitu. Sementara kalau sekarang melihat sikon so far sih nggak banyak ya, nggak kejadian kayak gitu. Jadinya seru juga gitu ya, di utara ada apa, di selatan ada apa, di timur ada apa, di barat ada apa. Jadi conversationnya itu langsung atau tidak, tapi sebenarnya kita bertukar dengan cara agonistik gitu. Ya. Masuk. Terusin. Udah segitu dulu aja, nanti berputar. Mungkin teman mau respon dulu. Boleh biar hangat ya. Biar Diterusin nih. Jadi ini mending kita ribut daripada diem-dieman. Jadi kalau ada masalah diomongin aja, jangan dipendem gitu ya. Gitu nggak antara spesiesnya? Oh iya. Besok masih sarapan bareng gitu ya. Iya betul. Iya, maksudnya kembali setuju gitu dibalik gimana ya? Kalau damai-damai tapi saling menjelekan dan gak saling menginspirasi juga kan gak jadi kebaikan juga ya bagi si antar ruang ini gitu. Lebih baik oke diam tapi ya saling memotivasi gitu. Ya intinya positif aja sih dalam keberagaman atau dalam perbedaan gitu. Ya. Sepakat sih, maksudnya pada area Sultan Agung, area Trunojoyo gitu ya, kemudian ada Ujung Berung gitu kan. Itu kan sesuatu yang organik gitu, sesuatu yang sebenarnya tidak di shape, tidak dibentuk gitu. Itu mereka terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi pertanyaan saya kenapa ada Unify gitu ya? Perlu nggak sih Unify gitu? Asa tekudu gitu kan sebenarnya. Jadi justru si keberagaman ini yang menarik gitu. Yang penting mah ngobrol aja gitu, santai gitu. Tapi ya untuk akhirnya yuk kita bikin, kayaknya nggak perlu sih gitu. Tapi ya itu masih menjadi pertanyaan terus, karena ya yang kita coba lakukan gitu, yang saya coba lakukan beserta teman-teman di Grammars gitu kan adalah untuk akhirnya secara nggak langsung itu conversation, secara nggak langsung itu adalah bentuk coba untuk ngobrol gitu dengan sekarang lagi ada apa copyright reserve sama toko type gitu, dimana sebenarnya mereka mau ngejual font gitu dengan format yang lebih menarik gitu kan. Terus kemudian ada beberapa pihak-pihak eksternal yang sebenarnya kita ngefans banget tapi gimana cara ngobrol sama mereka, ajak collab gitu. Jadi untuk akhirnya bisa kita terima di rumah dan menjadi satu format yang menarik gitu. Jadi kita juga coba untuk akhirnya nge-reach mereka gitu ya, untuk akhirnya bisa berkolaborasi dengan mereka dan akhirnya bisa jadi satu buah wadah untuk akhirnya menelurkan aktivasi yang sebenarnya bisa ditarik kemana-mana formatnya gitu. Jadi bisa jadi buku, bisa jadi macam-macam gitu. Ya, kebayang. Kalau misalnya ini mungkin ada satu penanggap lagi ya yang mungkin bisa ngasih perspektif menarik gitu karena latar belakangnya akademis nih, karena karena tadi kita udah dengar dari sesi aktornya gitu kali ya, dari sesi yang ngejalanin langsungnya. Tapi mungkin dari Bu Widi nih ada dua patah kata nggak nih tanggapan? Mangga. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Mudah-mudahan nggak terlalu menggurui ya. Soalnya saya juga aktor yang jarang baca skrip. Ya. Saya dimohon Ya, tapi menarik sekali ya ini Mas Ardo tentang Grammars. Kebetulan saya tinggalnya di daerah Cihapit, jadi itu adalah tempat main saya dari dulu. Jadi saya tahu toko Aloha, pernah makan situ. Nah, terus saya tahu Aloha menurun, kemudian tiba-tiba kebetulan saya tidak ada di Indonesia pada saat itu terjadi Grammars. Menarik karena mungkin saya bukan generasi kalian, jadi saya merasa ini emang laku nih jualan kayak begini ya. Sambil menarik sih karena misalnya di Eropa barang-barang seperti itu atau komunitas yang yang menyukai barang-barang seperti itu tuh banyak, seperti yang dijual di Grammars itu banyak. Nah,
Yang patut saya highlight mungkin adalah bagaimana Grammers melihat tadi kalau celah ya, tapi melihat bahwa ada tempat yang nggak dipakai, jadi ada place-nya ada. Kemudian dia tahu harus mengaktifasinya seperti apa, dan aktornya atau orangnya yang akan melakukan itu juga punya. Jadi tidak hanya di zaman sekarang ini kalau mau jadi placemaker emang nggak bisa sendirian, harus kolaborasi. Mungkin itu yang obrolan itu justru antar kolaboratornya, tapi bukan berarti terus harus ngobrol sama fragmen bikin apa ya. Mungkin antar pengaktifasian tiap tempat dia punya obrolan sendiri. Nah, tapi memang ini yang saya selalu sebutkan juga di kelas-kelas saya, bahwa hati-hati kita sebagai placemakers. Tempat yang sukses itu tadi muncul kayak Mas Anun bilang, terus laku, terus nanti tiba-tiba semua ngikutin. Di Indonesia tuh kalau ada orang jual batagor, sebelahnya batagor juga. Ya, sebelahnya lagi batagor juga, karena harapannya kalau batagor situ habis ke batagor saya. Terus ke batagor, pokoknya jadi geng batagor aja. Nah, tetapi inilah kelemahannya ketika orang tahu tiba-tiba Grammers itu satu-satunya yang buka. Saya menyelidiki ya, diam-diam. Jadi dia satu-satu pada saat Cihapit itu dulu di zaman saya tuh sampai jam 7 malam, kemudian declining sampai dia tutup jam 4 sore. Dan kalau hari Minggu semua tutup. Nah, kemudian Grammers adalah satu-satunya ketika buka, dia yang buka sampai dengan jam 8 malam. Nah, yang buka dari jam 6 pagi itu Trikuto. Dan dia nggak punya, semua orang bilang itu gila karena kebetulan dulu tantenya Trikuto itu bukanya sebenarnya siang, nggak pernah ikut jam 6 pagi. Tapi dia adalah orang yang berterima kasih karena kehadiran Grammers, areanya mulai sedikit lebih hidup. Dan sampai sekarang satu persatu sudah mulai berubah sampai toko Liong yang saya tahu itu super kekeh, sekarang membagi tokonya 2/3 iya, jadi toko. Jadi ini adalah gentrifikasi kalau di dalam arsitektur, bahwa ketika satu area tumbuh kemudian sukses, itu kita bisa mengubah segalanya. Sama seperti tadi mungkin Mas Dani cerita Pasar Santa, nanti mungkin Pasar Cihapit nasibnya akan seperti itu. Dan kita kan tidak bisa membatasi mindset atau pemikiran-pemikiran orang lain. Jadi kalau mungkin karena kita komunitasnya sama, saya punya ide di situ Grammers, saya nggak akan bikin deh di daerah situ. Saya cari aja jalan Jawa atau mungkin yang saya lihat masih sepi, misalnya Saninten tuh daerah situ masih kosong tuh, saya carilah di situ. Tetapi kalau orang yang bukan dari komunitas yang sama kan berpikir bebek bertelur emas. Di sebelah di Pasar Cihapit dia cuma jual kopi laku, saya jual nasi telur deh. Terus si pedagang mikir, dia nasi telur kok lama-lama bisa beli mobil, saya nggak jadi jual sayur deh, saya jual nasi uduk. Akhirnya semua berubah tanpa menyadari bahwa ternyata itu mengubah semua tatanan kota loh. Jangan-jangan nanti Pasar Cihapit tutup, bubar karena dianggap tidak ada lagi yang ke Pasar Cihapit. Karena pedagangnya pun enggan jualan lagi karena ada perubahan pembeli, orang yang daerah situ kebetulan hampir semua sudah tidak tinggal di sana, kecuali di Jalan Sabang masih banyak perumahan ya. Tapi daerah-daerah luar nggak ada. Padahal dulu Pasar Cihapit itu adalah pasar di mana ibu-ibu pejabat yang sanggulnya
kalian nggak tahu ya, sasakan gitu Burung merak, dengan burung high merak. heels itu kalau bilang mau ke pasar ya pasar Cihapit, karena itu adalah prestisius, ketemu sama istrinya gubernur, istri wali kota, itu di situ. Padahal itu masih pasar becek yang agak lumayan. Nah, harganya juga bukan harga main-main. Pasar Cihapit mah harganya sama supermarket, tapi masuk ke pasar. Nah, jadi ini yang bisa mengubah dan mematikan sebetulnya area-area. Kalau kita lihat Jalan Progo, hampir semua udah jadi komersil. Kemudian, jadi sebenarnya kita punya sumbangan terhadap perubahan kota. Nah, tetapi bagaimana kita mengelolanya, mungkin itu yang saya rasa kita perlu ngobrol. Itu bukan ngobrol dengan komunitas A atau B, tetapi kita mencoba memberi pemahaman kepada lingkungan kita yang sebetulnya bukan komunitas kita, supaya tahu, jangan cari untung doang. Karena kan kebanyakan ngelihat, oh Grammers laku, banyak yang ngantri, banyak anak muda, gue jualan mie aja deh. Terus dia jualan, tapi tujuan dia nggak sama dengan kita. Kita mungkin maksudnya untuk komunitas, dia mah untuk cuan. Jadi ini yang mungkin kita perlu sedikit hati-hati. Ini mungkin pemantik aja untuk direnungkan. Menarik. Terima kasih. Thank you, Bu. Mas Dos mau Langsung aja kali langsung? ya. Makasih Mbak. Tadi kan enggak dipanggil Ibu ya. Makasih Mbak Widi. Jadi saya Non dan Andi di sini emang udah kenal dari lama lah, tapi intinya kita dari background yang memang berbeda sekali gitu. Andi arsitek gitu, kemudian Non interior designer, sedangkan saya dari komunitas gorong-gorong gitu kan, dimana sebenarnya kayak ya udah aja saya jalan apa ini segala macam gitu. Dan ya 4 tahun terakhir sebelum kita buat Grammers itu ya saya buat ruang yang sebenarnya mengakomodir atau menjadi fasilitator untuk komunitas gitu di Bandung, dari mulai musik, teater, pertunjukan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kita ketemu di satu titik pun juga sebenarnya kita pada waktu, saya ingat pada waktu kita sudah DP si ruang itu, kita belum tahu mau bikin apa. Yang pasti sebenarnya kita adalah gimana untuk akhirnya kita bisa menyatukan ide kita dan belajar dari sebelumnya, di mana sebenarnya saya pada waktu buat spasial itu disering kena omel karena nggak ada profitnya gitu ya. Saya coba ngebalance itu dan bagaimana untuk akhirnya bisa berdagang atau membuat sebuah ruang komersil di daerah komersil yang cukup prestisius gitu, tapi tidak lupa dengan akar gitu, tidak lupa dengan dari mana kita berasal gitu. Jadi pada waktu kita masuk ke Cihapit itu sangat hati-hati sekali. 3 bulan pertama tuh saya sering banget dipanggil perkumpulan bapak-bapak RT gitu kan. Dalam artinya sebenarnya ini ada apaan? Karena awalnya kita buka tuh cuma di weekend ya. Karena pada waktu itu masih pandemi di 2020, terus kemudian kita menghadirkan Grammers di awalnya terus jadi kayak ruang hijau, jualan tanaman aja gitu ya. Dan cuman buka di weekend dengan interior yang cukup kinclong lah pada waktu itu gitu, dan cukup stealing attention gitu. Dan akhirnya gue dipanggil lah gitu lah. Intinya sebenarnya yang saya pahami pada waktu itu adalah sebenarnya saya juga coba untuk membuat forum untuk akhirnya bisa ngobrol dengan teman-teman, khususnya penduduk Cihapit, untuk akhirnya lebih mengerti gitu, lebih mengerti sebenarnya lanskap Cihapit itu seperti apa, yang nantinya akan coba saya sih pada waktu itu kepikirannya saya mengerti dulu lanskap Cihapit, kemudian saya akan bawa lagi lebih zoom out lagi di mana si posisinya si Cihapit ini sampai akhirnya ke tatanan kotanya itu seperti apa gitu. Nah jadi menarik sekali gitu, pada waktu ada penduduk asli Cihapit yang sebenarnya ngerespon keberadaan Cihapit, keberadaan Grammers di Cihapit gitu. Nah memang jarang sekali, ya saya juga jarang bermain gitu ya, nongkrong sana, nongkrong sini dan lain sebagainya. Yang kami lakukan di rumah kita ya hanya tapi coba membuat percakapan
antar ruang yang sebenarnya kami hadirkan di ruang kami sendiri gitu. Yang tadinya saya mengurus sekitar 300 meter persegi sekarang downgrade menjadi 109 meter persegi gitu, dimana sebenarnya gimana caranya untuk akhirnya bisa ngebalance antara kebutuhan komunitas yang bisa di highlight itu balance dengan nilai komersialnya gitu. Bagaimana kita akhirnya bisa sama-sama beruntung dari si kegiatan itu gitu. Lalu yang menjadi tantangannya adalah ya pada waktu ada placemaking itu kan pasti kan sebenarnya ujung-ujungnya itu yang pernah saya, ini pengalaman pribadi dan sedikit curhat gitu ya, kita nggak tahu regulasinya di depan seperti apa gitu, karena ya pada waktu kita ngobrol gentrifikasi ya never knows gitu, kita juga di termin kedua juga belum tahu gitu. Pada waktu sekarang kita ngobrolin value kontrak misalnya, bisa aja kayak tiba-tiba naik amit-amit ya berapa kali lipat dan lain sebagainya, karena sekarang secara traffic pun yang terdata itu udah naiknya lumayan gitu. Jadi itu yang sebenarnya pada waktu kita ngobrolin placemaking tuh yang saya khawatirkan itu gitu sebagai placemaker gitu ya. Anggap baru ya beberapa ruang saya coba ini, tapi ya balik lagi ke regulasi gitu. Tapi ya intinya adalah ya sepakat sih dengan Mbak Widi sama Mas Andi tadi gitu ya, mungkin kita nggak perlu ngobrol untuk akhirnya ada penyeragaman kita mau kemana dan lain sebagainya gitu. Yang terjadi adalah sebenarnya saling aktif pun juga nantinya akan ada warna atau spektrum sendiri gitu, karena yang kami hadirkan juga coba sebisa mungkin itu cross disciplinary gitu, dimana sebenarnya gue pengen ngerti ini jadi medium gitu Mbak, jadi medium untuk akhirnya ada toko type nih bikin font menarik, terus kayak lu mau jualan font, formatnya format department store gimana dan lain sebagainya, jadi langsung teraplikasikan dalam bentuk produk gitu. Dan itu yang selalu menarik gitu, ngobrol sama Tough Space, kita bikin sesuatu, mereka hijacking satu area Grammars gitu sampai ke area luarnya pun juga mereka sikat gitu ya, itu menjadi menarik gitu dan akan selalu menarik ya pada waktu kita ada pihak ketiga yang nafasnya sama gitu, kemudian tujuannya pun juga kurang lebih sama gitu, jadi kayak kita in the same page gitu untuk menjalanin itu, mungkin gitu sih. Iya sih, Indian akhirnya sesama komunitas yang tadi ya, balik lagi ke visionnya masing-masing, punya semangat yang sama, itu akhirnya yang udah otomatis bikin warna gitu dalam industri atau dalam komunitas ini. Dalam ini sih, diskusi ini sebenarnya kita bisa juga ya nge-challenge gitu ide dari Mas Ardo gitu, atau juga mau nge-enrich atau mau juga nge-challenge dan dipatahkan di resist gitu, boleh. Kita buka sesi tanya jawab mungkin ya sama Mas Ardo sekarang. Mangga? Oh, udah ada Bu Imaniar dari Tough Space. Halo Mas Ardo, selamat malam. Salam kenal. Gak jadi. Kenalkan, saya Imaniar. Sebenarnya saya pengen nanya, kan Mas Ardo kan berkecimpung di dunia ini kan udah lama tuh sampai bisa jadi pembicara saat ini hari ini. Saya pengen nanya, kalau dari pandangan Mas Ardo, pemetaan nih Mas di Bandung, space kreatif kayak gini, usianya berapa lama sih Mas gitu, sustainability-nya gitu, jadi kayak berapa lama sih dia bisa bertahan gitu, dan bagusnya itu bertahan berapa lama, terus apakah yang bagus itu yang bertahan atau malah lebih bagus dia ya dinamis aja, emang habitnya orang Bandung mah bikin baru terus gitu misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selama Mas Ardo running beberapa space selama ini, tantangan apa yang membuat ngos-ngosan gue bertahan gak ya dengan tantangan yang kayak gini gitu, dan bagaimana melaluinya sehingga sampai sekarang Grammars masih ada gitu sih dari aku pertanyaannya. Oke. Keburu saya lupa, saya langsung coba jawab yang pertanyaan nomor 1. Jujur nomor 1 itu sulit dijawab karena belum terbukti. Jadi maksudnya gini, kalau yang di data yang ada di dataku tuh sebenarnya kan ada common room ya kan. Common room itu juga sekarang berganti format, yang tadinya sangat publik gitu ya, berada di
Kiai Gede Utama, KGU gitu ya. Sekarang berubah format, ada di Cigadung gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang salah satu juga adalah toko buku Ultimus, kalau tahu di Jalan Lengkong itu udah tutup gitu. Justru ya pertanyaan ini itu juga jadi salah satu yang selalu ada di sini gitu, di kepala saya gitu, gimana berapa lama ya gitu. Karena kalau kita ngobrolin kota lain itu menarik juga, spektrumnya udah beda lagi gitu. Kita ngobrolin ruang rupa, itu formatnya ganti-ganti gitu kan. Dari mulai yang di Tebet, kontrakan, kemudian pindah ke Sarina, kemudian sekarang pindah lagi ke Good School gitu, dengan format yang beda-beda gitu. Dan mereka mempunyai sub-sub entity yang sebenarnya bisa nge-support induknya gitu. Mereka punya Ruru Radio ya kan, mereka punya Ruru Corps yang komersial dan lain sebagainya. Kalau kita ngobrol Jogja udah beda lagi lanskapnya gitu. Kita ada Kunci, ada IVA ya kan, belum ada lagi anak-anak foto tuh Mes 56 dan lain sebagainya gitu. Mereka struggling banget dan emang terus sampai sekarang belum tutup tuh gitu. Mereka selalu punya format untuk akhirnya mereka bisa survive gitu. Jadi ya kebetulan kalau kita coba lihat lagi, kebetulan saya juga sekarang bekerja di Selasar Sunario gitu ya. Itu sudah 25 tahun berdiri gitu, dan sebagai ruang seni yang stabil gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat biasanya berapa lama dan akan kemana arahnya, ya saya belum bisa jawab gitu. Jadi kayak ya berharapnya dengan adanya warna-warna atau sprinkles yang ada nih, yang tumbuh kecil-kecil ini bisa ngasih warna yang menarik untuk horizon kota Bandung itu sendiri gitu. Karena yang saya pahami, kenapa dulu saya juga dari Jakarta pindah ke Bandung, karena ada ngelihat ada keberagaman itu gitu. Saya mulai SMP ada pindah ke sini gitu, udah ngelihat kayak Bandung ini menarik sekali gitu. Nggak bisa cuma ngeliat dari point of view kreatif aja, nggak bisa gitu. Lihat sini menarik segala macam, dan itu ya akhirnya saya putuskan untuk pindah ke Bandung pada waktu SMP gitu. Lalu yang kedua apa tadi kok? Tentang Tantangan, oke. Itu semoga yang nomor 1 bisa menjawab, kita bisa lanjutkan setelah saya coba menjawab poin nomor 2 gitu. Tantangannya udah pasti, kalau kita ngobrolin brick and mortar ya funding udah pasti, karena untuk akhirnya ngelola physical space kayak ngurus rumah tangga gitu, ada yang bocor lah, kemudian ada ini kejadian ini, belum ngobrol sama warga, ngobrol sama polisi, ngobrol sama ABRI dan lain sebagainya gitu. Jadi tantangannya sangat holistik gitu, sangat macem-macem. Kecuali sebenarnya kayak emang kita berada di satu buah lokasi yang sebenarnya secara lokasi itu stabil, aman aja gitu ya. Mungkin kita ngobrolin masalah gimana kita bisa ngeran operasionalnya, day to day-nya dan lain sebagainya gitu. Kemudian berikutnya tuh yang selalu menjadi tantangan itu adalah program. Jadi kayak kalau kita ngobrol program tuh yang itu selalu menjadi masalah, gimana kita atau saya coba talent scouting gitu ya, gimana untuk akhirnya bisa menghadirkan nama-nama baru gitu, benih-benih baru yang kita coba angkat, kita coba feature, dan itu bisa diterima baik oleh atau direspon baik oleh publik gitu. Jadi kita ngobrol programnya mau gini-gini terus nih atau gimana, itu kan jadi ya program pun kan terdiri dari beberapa format gitu, format apa yang akan dihadirkan dan lain sebagainya. Belum lagi dari program udah kebayang yang seru begini, terus kayak fundingnya dari mana ya dan lain sebagainya. Once ada sponsor mereka bikin kayak semacam mengakuisisi konten dan lain sebagainya, itu pun jadi masalah gitu. Tapi ya kurang lebih itu sih. Jadi kalau yang ada beberapa yang memang kalau kita ngobrol secara lokasinya, belum lokasinya itu harus di-funding, kemudian habis itu programnya itu juga jadi pertimbangan besar untuk akhirnya jalan gitu. Kurang lebih seperti itu. Dari Aiman ada mau follow up question kah? Nah, boleh. Yang lain aktif juga ya, follow up. Ini kayak ngobrolnya kayak berdua, tapi sebetulnya Anggap pertanyaannya tuh gini.
memangnya kita naif untuk berpikir akan ada ruang grammars terus, atau kita sebetulnya mau coba untuk tidak lebih naif dan tahu kalau misalnya memang relevansi grammarsnya sudah hilang, memang sudah waktunya ditutup gitu. Kayaknya itu pikiran yang mengantar kita untuk lebih positif dalam menghadirkan ruang-ruang baru lain gitu. Maksudnya sesuatu yang baik mungkin selalu ada akhirnya gitu, nggak bisa dipaksain terus juga ketika dipaksa hidup padahal sebetulnya udah nggak ada nyawa gitu. Nah, yang kejadian kan sebetulnya selama masa di Bandung nih yang jadi problematik itu ketika si kehadiran ruang-ruang ini tuh mata rantainya putus, kayak nggak ada masa kosongnya gitu. Dan mungkin untuk ruang, mungkin musiknya yang paling kerasa ya, mungkin nggak bisa ngasih contoh sih, agak lupa gitu, tapi menyambung mata rantai itu lebih penting dibanding memperpanjang hidup satu ruang rasanya. Nah, gimana soal ini pendapatnya, kayak statement gitu sampai mau keselak. Sepakat banget Nun, maksudnya itu yang juga coba pada waktu 2019 itu saya putuskan untuk akhirnya tidak meneruskan spasial gitu. Kenapa nggak berubah format dan lain sebagainya, karena ya maksudnya esensinya yang coba dihadirkan spasial kan itu bukan sebagai promotor, bukan sebagai IO, bukan sebagai programmer, bukan fasilitator aja gitu. Jadi kayak posisinya ya kita juga harus tahu pada waktu kita ngoperate ruang dan lain sebagainya, kita harus tahu posisinya gitu. Posisi kita tuh apa. Dan yang balik lagi ke spasial tadi gitu. Jadi kita berjalan 2015 sampai 2019, kita menghadirkan 400 event, tepatnya 376 event gitu ya. Selama 4 tahun gitu. Terus terkendala pada waktu itu karena sewanya tidak diteruskan dan lebih memilih disewa untuk tempat komersil, dimana sebenarnya nilainya 3-4 kali lipat gitu. Nah, pilihan lain adalah mencari tempat lain yang kesifatannya sama gitu ya, maksudnya spasial bisa hadir sebagai fasilitator dan nggak mudah ternyata. Tadi celah itu tuh nggak selalu ada, mungkin ada tapi pada waktu diintensikan untuk akhirnya ada ruang nih nggak nemu gitu, dan pada waktu nggak ketemu gitu udah nggak bisa lagi untuk akhirnya sebenarnya oke kita berubah format dan lain sebagainya gitu. Jadi pada waktu itu diputuskan untuk akhirnya tutup selamanya gitu di 2019. Lalu mungkin berlaku juga untuk Grammars ya gitu nantinya gitu. Maksudnya yang saya pikirkan tuh sebenarnya harusnya masa depannya Grammars cerah, amin gitu ya. Tapi pada waktu sebenarnya sudah tidak relevan lagi dan sulit untuk akhirnya bisa berkembang atau bagaimana ya mungkin. Tapi ya anyway balik lagi takutnya terlalu jauh gitu. Tapi ya sepakat sih Nun, kurang lebih. Ya maksudnya mencoba mempertahankan selama kita bisa kan. Tapi kalau misalnya betul. Memang ternyata sudah uzur dan tidak betul, kan nggak bisa dipaksa juga gitu, harus betul. Ada yang emang harus muncul lain lagi gitu. Iya, karena menurut saya balik lagi sih sebenarnya satu buah di inti dari suatu buah itu ruang itu ya selalu harus relevan dan harus relate ya. Gitu aja sih sebenarnya. Harus relevan dan relate aja gitu. Dan kita ya memang mati-matian selama ini ya 3 tahun belakang dan alhamdulillahnya sebenarnya selalu sync gitu loh dengan komunitas, kebutuhan dan lain sebagainya. Bukan cuma komunitas aja sih sebenarnya, dengan badan komersil event gitu ya. Mostly brands ya kan, merek gitu yang atau ya macam-macam yang coba kita coba connect dan akhirnya jadi aktivitas yang menarik atau aktivasi yang menarik. Iya, aku tapi jadi menarik sih dari statementnya Mas Nun yang tadi ya. Jadi penasaran sebenarnya, kalau tadi kan Mas Dus di slide-nya gitu ada mamparin tentang alih platform, digital platform. Sebenarnya kalau ya dan conceptual space gitu. Apakah kalau misalnya si Grammars itu beralih jadi platform yang digital itu akan ngerubah spiritnya gitu atau gimana? Jadi pertanyaannya gimana tuh maksudnya? Iya, kalau sebenarnya kemungkinan nggak sih ada si Grammars nih akan beralih platform gitu kalau misalnya ternyata masanya udah habis nih, masa jaya di physical space-nya udah habis.
Kita ngobrol dulu. Takut salah jawab. Takut di sidang nanti saya. Ya. Tapi ya balik lagi ke esensinya sih, maksudnya kalau sekarang ya saya ngelihat Grammars itu sebagai sebuah melting pot gitu ya. Yang kebetulan mendapat satu lokasi yang strategis gitu, di mana sebenarnya bisa jadi, kalau sekarang udah jadi kayak pusaran wisata ya ke Cihapit tuh ya gitu. Maksudnya kayak kalau ngeliat dari konten-konten dari publik tuh ya kayak stop pertama di Cihapit, dari sini terus kemana gitu kan, jadi kayak pusaran wisata aja. Mungkin kalau misalnya ngeliat tuh kayak Riau pada waktu ada factory outlet gitu kan, ya alhamdulillah. Tapi balik lagi gitu ke esensinya gitu, maksudnya kalau misalnya sekarang ditanya kalau Grammars bisa nggak ya kira-kira jadi conceptual space atau virtual space gitu, mungkin bisa karena Grammars pun kalau yang saya rasa ya ini sangat personal gitu, udah jadi katalisator gitu. Dia kayak ada sini gitu, kayak udah tiap hari ngerjainnya talent scouting aja gitu. Siapa yang menarik apa semua segala macam, dan makin kesini sekarang makin bukan cuma ngelihat nilai komersial dari brand itu sendiri, tapi udah masuk ke produk. Jadi kayak kita bisa jadi kayak scanningnya tuh udah bukan cuma produk mana yang bagus gitu. Jadi kayak udah mungkin udah produk gitu. Profiling siapa yang bikin dan lain sebagainya menarik, karena pada waktu itu dilakukan itu tuh menarik banget. Pada waktu ya itu kita melakukan scanning, kita melakukan talent scouting atau brand scouting atau apapun itu namanya, tapi intinya banyak yang sebenarnya kesifatannya tuh mereka masih kuliah, single fighter, kemudian ya udah. Jadi pada waktu itu ngobrolin supply chain, bentar nih Kak, aku lagi UTS dulu dan lain sebagainya, itu yang menarik gitu. Itu yang menjadi kayak ada juga yang brand tiba-tiba naik gitu ya, terus tiba-tiba kayak mulai hilang karena ya entah pecah lah, entah apa, dan itu menarik gitu. Dan itu kan nggak bisa jadi di uniformize gitu loh, nggak bisa diseragamkan gitu. Oke, selanjutnya nih dari author gitu. Bahaya nih. Bener Mas Dos. Bapak Spaceless Mind. Kayaknya aku ini penasaran aja sih sebenarnya, karena mungkin dulu nggak aktif ya pas zaman SMA mah dating poek kayaknya. Sebenarnya jadi penasaran semenjak kapan sih si istilah space ini teh direkognisi sebagai ya tempat berkumpul gitu ya? Apakah dulunya teh nggak ada gitu ruang-ruang, atau misalnya dulu mah dilarang barunya berkumpul teh gitu, atau gimana gitu? Sebenarnya itu dulu sih penasaran. Jadi maksudnya originnya karena tadi kan ada permasalahan ini juga ya, once kita disrupt space itu pasti kan ada segresi sosial, ada gentrifikasi gitu. Nah sebegitu influensialnya sebuah spaces gitu, ya gimana ya historisnya tuh? Mungkin Mbak Widi juga ya, nanti maksudnya mungkin bisa nambahin ya Mbak Widi. Nanti mungkin bisa nambahin ya terminologi space tuh. Yes. Mulai naik dan gimana, tapi intinya kalau dari saya sih sebenarnya dari tahun 2000. Jadi gini, saya nggak ngeliat adanya terminologi itu awalnya gitu kan. Yang saya tahu gitu kenapa saya tertarik jadi salah satu ya sekarang pelaku gitu ya. Karena pada waktu itu saya ingat di Pasar Seni 2000 itu ada kan ya Pasar Seni 2000 ya? 2000. Intinya adalah gini, pada waktu era itu 2000 awal itu saya dan komunitas foto saya itu butuh ruang, nggak tahu nih mau exhibit di mana gitu kan. Terus saya ketemu dengan Gustaf dan akhirnya kayak mau pameran, pamerannya di garasi gue gitu. Di garasinya KGU di Common Room gitu, dan akhirnya kita pameran di situlah dengan segitu fluid dan santainya. Sewanya berapa segala udah pakai. Terus kayak ruang-ruang gini yang jarang. Akhirnya kan ya terus ngobrol sama Tobucil, ngobrol sama Common Room di mana sebenarnya ada program-program yang terus-terusan jalan dan lain sebagainya. Dan itu terhenti di 2012 di mana mereka ganti format ya kan. Nah,
ada Kinaruku juga pada waktu itu gitu kan, dimana sebenarnya mereka sesantai itu juga. Dan akhirnya saya ngelihat kayak ini ruang alternatif menarik banget ya untuk akhirnya pertumbuhan baik individu maupun kolektif atau gimana gitu. Nah akhirnya 2015 saya bikin itulah gitu. Dan kalau ngobrolin itu terminologi space itu menjadi hype atau keren atau apapun itulah gitu ya, mungkin di 2016, 17 gitu, dimana sebenarnya ada M-Block Space, ada apa gitu ya, ya gitu, space gitulah gitu kan, kayak apa sih gitu. Tapi ya itulah yang terjadi di lapangan gitu, itu yang terjadi di ini gitu. Ya awalnya sih saya nggak tahu gitu, pingin 2015 saya, even 2015 pun saya minta izin ke istri saya kayak pingin bikin ruang dong gitu, ruang aja gitu. Buat apaan? Ya nggak tahu, butuh ruang aja. Akhirnya kita pakai tabungan kita sewa, terus kayak udah aja flat floor aja. Gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya speaker, kagak, paling meja pingpong doang gitu. Tapi dari situ ya yang terjadi adalah menarik nih untuk screening, menarik nih untuk ini, dan akhirnya dari situ kita punya red card. Red card lagi juga ada yang punya untuk community 500.000 pakai seharian gitu. Kalau mau latihan udah pakai aja gitu dan lain sebagainya. Intinya adalah ngefasilitasin itu gitu. Karena ya saya ngerasa pada waktu saya masih muda dulu itu sangat difasilitasi oleh ruang-ruang yang ada di Bandung. Gitu. Mungkin Bu Widi tadi kalau ada tambahan terkait secara akademik nih. Ya, ini menarik karena betul bahwa program ini menjadi penting ya. Karena tadi Mas Ardo bilang bahwa program ini jadi kunci. Tempat nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada programnya, nggak ada aktivasinya. Dan sampai kapan sih kira-kira program ini bisa terus bertahan? Karena aktornya dalam hal ini Mas Ardo dan Artiandi, Mas Nun mikir terus ya bisa langgeng. Tapi kalau mandek hanya itu lagi ya mungkin mati. Jadi seberapa lama kita bisa maraton? Kalau kita terus ganti terus kan mungkin program itu jadi baru terus. Yeah. Sebetulnya ini mungkin berkaitan dengan topiknya Mas Ardo bilang conversation kan kita boring tiap hari nanya umur kamu berapa atau kamu berapa bersaudara, kan boring. Tapi mungkin percakapannya jadi tambah lagi jadi macem-macem yang dipercakapkan sehingga orang akan mau terus ke tempat kita karena banyak topik baru yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Ini kan menarik. Tapi kalau conversationnya itu lagi tadinya di bulan Januari cerita A, B, C, D, E sampai bulan 12, nanti bulan Januari cerita A lagi. Kita udah bisa nebak, nanti bulan Januari pasti itu lagi. Tapi begitu ada perubahan kita jadi kok beda? Ceritanya kok cerita lain lagi. Nah, jadi ini mungkin yang kadang-kadang jarang dimiliki oleh program aktor yang membuat satu tempat, karena mereka kadang-kadang statis, niru tuh cuma niru di bagian awal, tapi kalau ini kan enggak. Dan perlu juga kita tahu bahwa orang itu kan dinamis, karena ini komunitas tuh dinamis, pasti berubah. Orangnya juga nanti nambah, orang yang ikut tambah tua, seleranya beda lagi. Tapi ya masih ada juga generasi yang lebih muda lagi. Jadi ini kan juga dinamis. Jadi ini yang kita wadahi. Ya, jadi harus tahu juga apakah kita mau pasang, kalau istilah dagangnya, target marketnya mau ganti-ganti terus, ikut dinamis, atau mau itu aja. Jadi kita hanya ngikutin satu. Tapi tentu saja tadi makin tidak kita tentukan, makin banyak yang bisa datang. Tadi kan semua mungkin sepakat, kalau dari tim Grammar sepakat jangan deh disamain semua gitu. Jadi macam-macam, jadi kita lihat macam-macam. Oh, ada ini, ada itu, ada yang untuk orang tua, ada yang untuk anak muda, ada, sehingga menarik. Mungkin itu
tambahan bahwa conversation ini ya program itu ya bisa bicara. Aku langsung mau respon karena menarik ini baru terjadi setahun lalu gitu. Jadi di 2013 saya dan istri bikin Norm. Norm ini sebenarnya alternatif media tadinya basisnya website gitu ya. Dari 2013 dan 2021 kemarin saya mikir gitu 2 tahun lagi di 2023 saya 40 tahun gitu. Jadi kayak gimana ya untuk akhirnya sebenarnya ini masih terus ada. Nah, percakapan tersebut itu juga sebenarnya teraplikasikan. Alhamdulillahnya ini ada faktor keberuntungan juga mengenai regenerasi. Untuk akhirnya gimana sebenarnya meneruskan nafas kan gitu ya. Nafasnya gue udah mulai pendek nih kan gitu. Kemudian akhirnya coba untuk menggait yang 20 tahun lebih muda gitu ya datang ke kami, tapi melalui program. Dan beruntungnya pada waktu itu kami mendapatkan atau menjaring 5 anak muda untuk akhirnya meneruskan program-program yang ada dan dalam bentuknya sebenarnya program radio, online radio, ada yang bentuknya talks, ada banget, tapi kebanyakan adalah instrumental atau electronic music lah, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang coba kami terapkan dan juga itu kami harus merubah kompas kita gitu, dalam artian sebenarnya kan kita komunitas juga perlu operational dan lain sebagainya dan itu melibatkan rupiah gitu ya di dalamnya. Nah akhirnya kita switch untuk akhirnya sebenarnya si komunitas ini juga terus bisa jalan, meneruskan nafas kita ganti itu untuk akhirnya si bisnis modelnya diganti. Jadi gimana caranya mereka bisa terus jalan adalah lo share ke gue 15% aja deh, sisanya mah enggak, silahkan mau bikin merchandise, mau bikin program dan lain sebagainya. Tapi balik lagi mengapa program itu jadi sangat penting gitu, karena kita jadi punya portfolio sendiri di mana kayak program ini kok masih cuma 1, tambahin yuk gitu. Jadi kita sudah menentukan color paletnya kurang lebih gitu ya, tinggal spektrum ke bawahnya itu mau gimana gitu. Jadi itu yang ngedrive kita juga untuk akhirnya bisa lebih gila gitu, karena pusing pasti gitu, tapi untuk akhirnya sebenarnya menambah either brand portfolio atau ya apapun lah namanya, tapi intinya sebenarnya portfolio itu. Dan akhirnya itu jadi matters banget, program atau lanskap program tuh jadinya jadi matters banget, sesuatu yang bisa dibawa kemanapun dan kesifatannya sangat universal kalau buat saya pribadi gitu. Enggak. Terus ini nyambung tadi yang sama Bu Widi highlight. Jadi kalau mungkin teman-teman tadi aware gitu ya, si kita itu kan, saya backgroundnya arsitek, Nun backgroundnya desain produk sama interior. Nah, Mas Ardo yang di depan ini tuh backgroundnya Vkom, dan kita tuh sering manggil Ardo Eskor, sarjana koordinasi, dan hobinya tuh meeting gitu. Nah ini setuju gitu tadi sama yang Bu Widi bilang, kadang-kadang di segmen desainer tuh mikirin si statisnya kan sebaik mungkin, tapi begitu udah ngomongin event atau programnya udah lemes tuh, karena kita gatel ingin bikin tempat statis yang lain gitu ya. Nah ya Mas Ardo ini emang bisa dibilang dari dulu punya kelebihan di komunikasi, di conversation gitu ya, ngebuka banyak gerbang, mau ngobrol sama yang muda, termasuk saya waktu itu kenal sama Ardo tuh sebagai dede-dede yang Kak Ardo gitu kan. Dan ternyata saya mikirnya dulu, oh mungkin regenerasi dede-dede itu 5 tahun cukup lah. Tapi ternyata Ardo bisa tuh sampai yang sekarang yang keangkatan di Norm ya, itu ya beda 20 tahun segala macam gitu ya. Dan itu tuh ya tadi ya si core-nya tuh di conversation, di cukup egaliter untuk membuka possibilities baru, sehingga relevansi ruangnya dan gerakannya jadi gerak, jadi terus seger gitu. Ya
ya reminder juga sih bener gitu, kadang-kadang emang yang intinya ngobrol sih, relationship itu. Geli. Gimana Nun? Bener nggak gua atau gua ngablu? Kayaknya rumah tangga Andi lancar-lancar banget. Apa? Yang lain dong. Yang kritis. Mas Ardo mau komunikasikan dulu. Apa ya? Enggak deh, coba aja dulu, balik dulu ke moderator. Yang aku highlight di sini menarik ya, karena Mas Ardo ini kayaknya figur kakak yang deket sama adik-adiknya satu, abang-abangan, sama yang kedua kayaknya ada ini ya, regenerational spirit gitu, yang dicoba di embody di norm gitu. Itu pengaruhnya gimana Mas dalam keberjalanan operasionalnya si norm itu? Oh, udah pasti luar biasa ya. Maksudnya gini, luar biasa tuh dalam artian bukan belagu, tapi kayak gimana ya, kalau nggak ada mereka kita nggak jalan. 10 tahun kemarin kita baru celebrate 10 tahun, bubar aja mending gitu. Nggak ada esensinya men gitu, kecuali kayak ya udah itu di pass on, si tongkat maratonnya di pass on, maraton apa kan, estafet, gue bercanda kok. Estafet udah di pass on, ya mereka jalanin itu gitu, dan mereka ngerti gitu, maksudnya ngerti. Alhamdulillahnya itu kenapa yang tadi gue sebut ada faktor beruntungnya tuh kan ya, kebetulan kayak ini seleranya tapi kok manajerialnya, nah itu kita yang support gitu. Jadi kayak ya untuk akhirnya sebenarnya ya kita balikan lagi gitu, 10 tahun kita berjalan, akhirnya saya balikin, ini gue tutup gimana? Oh jangan kak. Akhirnya ya udah lo yang jalanin, mau nggak? Mau gitu. Jadi kayak jebak juga gitu, kayak tapi ya maksudnya kalau balik ke norm gitu ya, mungkin gue udah nggak ada waktu untuk ngejalanin gitu. Dan dibilang passionnya masih ada, masih banget gitu, tapi kayak kela-kela capek gitu. Sebenarnya gitu, jadi kayak ya balik lagi dulu di Spasial, saya bikin internship kelas gitu ya, di mana di 4 tahun kita berjalan itu ada 4 angkatan, dan terakhirnya itu menarik buat saya, di mana di tahun keempat sebelum kita tutup kita bikin internship kelas terakhir yang daftar tuh lebih dari 100, dan backgroundnya tuh sangat berbeda, beragam gitu. Nah dari situ yang sebenarnya saya bisa pelajari adalah sebenarnya banyak ekskul yang ekstrakurikuler, astagfirullah, yang sebenarnya mendambakan adanya kegiatan di luar kampus, di luar apa segala macam. Dan akhirnya secara langsung itu mereka bisa membantu organisasi kami menjalankan 1 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan dan seterusnya gitu. Itu yang mengimbangi kami sudah cukup tua gitu ya, jadi ya mereka yang berjalan gitu, kurang lebih seperti itu. Kayaknya abis ini aku mau coba lempar conversationnya sama Mas Andi, boleh Mas? Sebagai ruang juga ya, ruang dari Fragment nih, tempat kita berada sekarang, kita untuk menanggapi. Segan-segan. Aduh, ini ditodong gini, saya mau nonton sebenarnya dari niat kesini. Mungkin terima kasih buat Besot juga ya, Aul yang udah memanfaatkan tempat ini. Memang diharapkan ya yang terjadi hal-hal seperti ini ya, dan juga di operate sama Banu ya sebagai operational space manager gitu Banu. Sama Ardo mungkin saya sudah kenal cukup lama ya, dan sempat bekerja bareng juga di satu kantor. Kantor itu yang membuat saya bertumbuh juga sih sebenarnya di mungkin subculture gitu atau komunitas lah ya. Kalau saya mengenal space di Bandung itu mungkin cukup lama juga ya. Saya kuliah 2004. Dulu saya cukup aktif bantu dosen saya yang mungkin pernah dengar E-Venue kali ya. If itu di Muhammad Ramdan. Ya. Mungkin Ardo juga sering ya gitu. Saya di sana kan ada diskusi musik gitu, ingat dulu saya tahu Trolli juga di situ ya, majalah Trolli dari Acong ya gitu.
Sampai sekarang saya selalu sih sebenarnya, selalu ada hal baru termasuk Grammars terus dan saya juga ngerasa tumbuh, mungkin nama Ardo juga banyak belajar sama Ardo zaman di 347 ya. Dulu saya lama 5 tahun di 347 dari semester 2 saya kuliah. Saya mengenal banyak culture subculture di Bandung dari Ardo juga gitu. Salah satunya mungkin saya salah satu inisiator Fragment juga mencoba pasti terinspirasi ya dari hal-hal yang udah terjadi di Bandung gitu, dari mulai yang saya lihat gitu dulu dari zaman masih muda atau jadi kuliah gitu. Terus akhirnya saya melihat sebenarnya Fragment tuh pengennya menjadi alternatif dan mengisi mungkin yang belum hadir di sini sebagai space, design space kali ya. Karena bicara space banyak banget ya gitu, ada yang tadi Ardo bilang gitu space, mungkin banyaknya art space gitu di Bandung dan creative space katanya, tapi pengennya di Fragment ini memberikan ruang bagi teman-teman yang ada irisannya dengan desain gitu. Kalau saya lihat sebenarnya menarik sekali ketika sebagai tempat atau destinasi, mungkin zaman sekarang yang tadi Ardo bilang sebagai tempat wisata gitu, menjadi memiliki positioning yang satu sama lain itu saling mengisi gitu. Kayak misal Grammars dengan positioningnya, dengan tawaran-tawaran terhadap mungkin generasi muda atau publik gitu. Saya termasuk yang sering juga ke sana gitu. Kayak kangen gitu ketika kalau kita ke luar negeri gitu kan, pasti kan yang kita lihat hal-hal yang seperti Grammars lah ya gitu. Dan kita lihat juga produk-produk lokal tuh menarik ya gitu kan. Terus mungkin dulu ada, sekarang juga masih ada ya, kayak Gudang Selatan gitu. Saya juga sempat bareng ada di Gudang Selatan. Terus ada Laswi gitu kan, ada hallway space, ada menarik sih sebenarnya. Ini kalau ada hal yang mungkin ada diskusi tentang space di Bandung, terus bagaimana satu sama lain itu terkoneksi dan saling mengisi kekosongan yang ada di kota Bandung ini, kayak seru gitu. Itu sih, dan ya mungkin Ardo-Ardo yang lain juga kita kumpulkan gitu, terus kita saling menguatkan satu sama lain dan mungkin terpikiran bagaimana bisa ngerunning yang lebih sustain gitu. Karena saya rasa yang tadi Ardo bilang setuju ya gitu, tidak mudah juga ya gitu kan, karena kita tidak hanya dorongannya itu dari komersial, tapi bagaimana menjadi tempat untuk selalu ada kita meng-capture kebudayaan saat ini gitu, untuk ke depan seperti apa sih gitu, dan terus dinamis gitu. Kayaknya menarik gitu kalau kita bisa dialog terus kayak saling menguatkan satu sama lain gitu di kota Bandung ini. Mungkin itu ya, biar nggak kepanjangan. Terima kasih. Thank you, Di. Menarik. Iya, karena yang saya perhatiin juga sebenarnya bisa jadi mutual sih, mutual antara Fragment, Grammars punya, nanti mungkin ada space baru lagi gitu. Tapi kalau misal dari aktornya sendiri, kira-kira apa ya mungkin langkahnya gitu untuk menjemput si conversation itu antara sama aktivis? Iya, kalau ngobrolin tadi saya coba langsung petik aja mutual, itu bisa jadi keyword yang menarik gitu, dimana sebenarnya setiap ruang pasti ada lebih dan kurang. Oke? Misalnya pada waktu ada talks di Grammars, nggak mungkin segede sebanyak ini, ya kan? Dan misalnya kayak ada satu talks, kenapa nggak aktivasinya di Grammars, talksnya di sini, gitu kan? Itu kan penting connect aja gitu, nggak harus ngobrol gimana meeting capek gitu kan. Tapi kayak ya udah sesimpel itu aja gitu, maksudnya sesimpel kayak gimana untuk akhirnya mengconnect itu dalam satu buah konteks, tapi ya by function gitu. Karena ya sekarang selalu bukannya gimana ya, tapi pada waktu ada talks di Grammars itu udah pasti nggak konsen gitu, lebih safe house untuk talks tuh di sini gitu. Jadi kayak bisa mungkin bisa berbagi program melalui functionnya gitu. Jadi kayak exhibitionnya oke di sana, atau di twist deh gitu. Di twist kadang-kadang gue bawa program ke Fragment,
programnya di sini tapi talksnya di sana atau gimana, itu sesuatu yang mungkin bisa kita uji coba gitu sih. Karena ya kalau kita ngobrolin program itu kan sebenarnya bisa dibawa kemana-mana juga ya gitu, maksudnya ke antar kota, antar provinsi dan lain sebagainya gitu. Iya. Tadi mungkin yang aku ambil kata kuncinya bagi-bagi fungsi kali ya. Jadi kelihatan banget nih karakter antara space A, B dan C solidnya tadi di mana. Akhirnya jadi kayak branding gitu mungkin. Semacam branding bagi space-nya dan juga dari komunitas yang datengin gitu kali ya. Iya. Aku pengen coba lempar pertanyaan lagi mungkin dari para audiens yang datang di sini, ada yang mau tadi belum ada yang nge-challenge sih. Banu. Oh, Mas Banu di belakang mana? Penasaran nih gue nih, boleh space manajernya Fragment nih kayak gimana nih? Mungkin bukan challenge sih, tanggapan kali ya gitu. Sekalian cerita gitu. Jadi mungkin ya salam kenal semua. Aku Banu dari Fragment Project. Terkait tata kelola ruang sebenarnya mungkin ya, space management gitu. Aku sendiri Vcom juga sama kayak Kak Ardo gitu, cuma ada tingkat jauh banget gitu. Jadi aku nggak usah di highlight gitu tingkat jauh. Ya cuma maksudnya jadi bukti bahwa akhirnya aku bisa terkoneksi juga dengan Kak Ardo. By event sebenarnya memang ada event yang akhirnya mempertemukan dan akhirnya melihat jelas regenerasi itu matters ya gitu, penting gitu. Aku nggak tahu mungkin ya Kak Ardo melakukannya dengan sadar atau tidak sadar, tapi satu hal yang mungkin terhighlight itu adalah soal mentransfer pengetahuan gitu. Kak Ardo punya wawasan apa, di sharing ke generasi yang di bawahnya gitu. Di Norm ada teman-teman juga yang akhirnya bekerja di sana juga gitu ya, yang akhirnya juga mengakui hal tersebut bahwa ada transfer pengetahuan yang Kak Ardo dan senior-senior di Norm juga lakukan gitu. Nah termasuk juga ke aku, ke Nael juga mungkin ya gitu. Dan akhirnya terkait juga sebenarnya salah satunya tuh terkait dengan apa yang dibicarakan dalam buku Terra Incognita itu sendiri gitu bahwa ketika aku lagi bantuin Kak Besot dalam proses penyusunan sampai akhirnya sekarang lagi ada aktivasinya ini, kita juga cukup banyak dipengaruhi oleh statement mungkin bisa dibilang dari Pak Agus Sahari terkait utang intelektual gitu, bahwa intelektual atau pengetahuan itu tuh hanya bisa berkembang kalau dibagikan, terutama ke generasi yang di bawahnya gitu. Karena ketika intelektual atau pengetahuan ini dibagikan ke generasi bawah, pengetahuan tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk dijaga kontekstualitasnya gitu. Karena yang lebih bisa menjadi relevan, lebih bisa menjadi kontekstual tuh yang saya dapat dan sedang saya pahami adalah memang generasi yang di bawah gitu. Generasi yang di bawah ini yang lebih pekat terhadap zaman, dan zaman seiring dengan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat juga sekarang gitu ya, hiperglobalisasi, jadinya sangat cepat berubah gitu. Bahwa aku ke Nael misalnya gitu ya, kita selisih hanya beberapa tahun, tapi bisa aja cara kita mengkontekstualisasikan atau cara kita merelevansikan pengetahuan itu udah beda banget gitu. Nah aku melihat bahwa kayak sosok kayak misalnya Kak Ardo gitu, atau misalnya sosok lain, almarhum Om Marin juga sempat sharing juga kayak gitu ya, dengan praktiknya. Kalau Om Marin di Setiabudi 56 di Lubel Space juga menekankan hal tersebut gitu, bahwa kesadaran bahwa untuk berbagi atau ya conversation kali ya, sebatas ngobrol tuh juga sebenarnya kan udah ada pertukaran wawasan, pertukaran pengetahuan tuh matters, penting gitu. Dan ruang-ruang seperti Grammars, seperti Fragment, dan ruang-ruang lainnya yang ada di Bandung dan kota-kota lain, tadi misalnya kayak di Jogja atau di Semarang tuh bisa jadi platform alternatif gitu buat terjadinya exchange pengetahuan inilah gitu, yang
senior jadi bisa tahu oh yang muda lagi ngapain sih, lagi kepo terhadap apa, dan kita bisa dapat wisdom gitu. Karena jam terbang mah nggak bisa bohong ya gitu. Jam terbang tuh akan membentuk wisdom yang mana itu akhirnya kita bisa dapat kisi-kisinya kali ya yang muda tuh. Itu urusan akhirnya merelevansikannya dengan kondisi sekarang mah urusan kita gitu yang dapat wawasannya gitu. Itu bukan tanggung jawab senior lah, itu mah masalah kita gitu. Bisa nggak merelevansikan ilmu yang dikasih senior ke praktik kita sekarang gitu. Itu mungkin tanggapan sih kalau dari aku gitu. Makasih. Menarik. Mas Dus mau respon? Aduh. Thank you no. Iya. Respon apa ya? Sering banget ngobrol sama Banu dan seneng sih gitu dengan, maksudnya gini, kita kenal 2021 ya no ya, dimana sebenarnya pada 2021 kebetulan ada satu event di Bandung, Bandung Design Biennale, Banu ngasih saya menjadi sekretari director gitu ya, sampai ke titik ini dimana sebenarnya saya melihat Banu itu cukup konteksnya ini adalah sebenarnya fragment, baik lagi ke fragment space, fragment project di mana sebenarnya Banu bisa cukup mengorkestrasi program-program di sini dengan cukup baik gitu, dan merelevansikannya tadi itu yang kesifatannya itu transferring knowledge di prosesnya itu cukup baik, dan dengan balik lagi network yang dipunyain gitu. Dan akhirnya bisa jalan satu program, 2 program dan lainnya sebenarnya. Jadi kayak kalau saya ngeliat fragment project jadinya lebih kayak punya high hopes gitu untuk akhirnya jadi ruang atau safe house yang tadi saya bilang, safe house untuk akhirnya bisa bikin. Ini kan sebenarnya kalau bikin event kayak gini, kalau misalnya secara koordinasi udah tinggal tas gitu kan, beres gitu, speaker ada apa segala macam, mungkin nggak usah diberesin, besok ada event lagi kan gitu ya. Tapi sebenarnya yang inject programnya ya kan, yang inject materinya dan lain sebagainya itu yang perlu diorkestrasi, scheduling apa segala macam. Nah itu yang menarik, itu yang saya lihat dan punya harapan besar untuk akhirnya sebenarnya ruang ini bisa jadi sustain ya 10 tahun, 15 tahun ke depan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia mati berganti format dan lain sebagainya gitu. Jadi Banu tanggapannya, saya juga banyak belajar dari Banu dan teman-teman semua gitu. Oke, ini lumayan heartwarming ya jadinya. Kedengar dialog antara 2 generasi. Mungkin kita coba buka penanggap terakhir mungkin ya, sebelum kita menutup sesi ini. Ada yang mau kira-kira? Karena tadi diskusinya udah lumayan bergeser lagi nih, jadi ngomonginnya people-nya, ngomonginnya interaksi antara orang sama orang yang akhirnya berpengaruh sama si space-nya. Dari space sama space ketemu connect gitu, akhirnya berpengaruh pada kota, berpengaruh pada ekosistem yang ada di sekitar si space-nya itu. Ada lagi mungkin satu penanggap terakhir? Atau dari Mas Ardo, udah mau ada kata-kata penutupan? Apa ya? Cukup banyak ya, saya banyak belajar juga malam ini dari beberapa tanggapan yang ada gitu. Kalau saya sih ngeliatnya mungkin apa ini closing statement apa gimana nih? Apa boleh. Gue nyanyi aja? Atau refleksi gitu Mas? Refleksi, oke. Ya kalau dari saya sih sebenarnya closing statement saya cukup singkat aja ya. Jadi kayak space doesn't exist but connection exists gitu. Jadi kayak nggak ini gitu, nggak harus punya ruang dulu atau harus punya komunitas dulu, enggak gitu. Jadi kayak gimana saya untuk akhirnya mentranslasi space ini udah bisa jadi kayak individu-individu aja gitu sebenarnya gitu. Jadi ruang-ruang yang sebenarnya nggak harus brick and mortar banget juga, iya itu sebuah ruang gitu. Jadi itu aja paling. Saya menikmati sekali ada teman-teman di sini yang hadir, terima kasih. Terus itu sih paling terima kasih buat kesempatannya. Mangga, silakan kalau ada. Aplaus dulu buat Sardo dong.
Kalau begitu rangkaian Terra Incognita Conversation Between Spaces sudah berakhir. Terima kasih buat para audiens yang sudah datang. Besok di hari terakhir Terra Incognita ada 3 sesi yang bisa dihadiri. Yang pertama itu dari Beragam Directory bersama Lucky Wiranda. Terus ada Permission to Kern bareng sama Mas Iqbal Firdaus, Eugenius Krishna dan juga Abdurrahman Hanif. Dan yang terakhir ada special lecture bareng sama Pak Dr. Agus Sahari. Jadi semoga teman-teman semua bisa hadir lagi karena menutup rangkaian Terra Incognita ya. Ini menarik banget. Gong di terakhir. Tepuk tangan dulu. Terima kasih.